Nenek tua kulit keriput, usia sudah 91, ada cita-cita yang harus terwujud, belajar dan bekerjalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Teman-teman, di sini aku mau ngerebus air. Jadi seperti biasa aku ngerebus airnya itu kalau pas lagi cuaca bagus dan kayu ada, aku tuh ngerebusnya pakai kayu seperti ini ya di luar. Ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya yang aku bilang aku itu lagi mau keluar rumah kayak gitu ya. Pokoknya itu tuh pas aku udah beres-beres di video sebelumnya itu aku lanjut mandi dan tidur siang. Nah, ini tuh setelah bangun tidur siang buat beraktivitas untuk di sore hari gitu ya. Jadi di sini tuh aku awali dengan ngerebus air dulu, baru deh aku nanti mau beraktivitas yang lain. Karena kan ngerebus air ini butuh proses dan lumayan lama ya. Jadi sebelum aktivitas yang lain ya udah aku mau ngidupin api dulu. Jadi nanti tuh tinggal mantau-mantau aja untuk si apinya biar airnya itu mateng. Pokoknya kalau misalnya ada kayu bakar kayak gitu ya, rasanya tuh sayang banget ya teman-teman. Kalau misalnya ngerebus air di gas rasanya itu kayak rugi gitu. Jadi ya walaupun sedikit capek nggak apa-apa ngerebus air di kayu bakar kayak gini. Nah, di sini aku mau lanjut juga buat bersih-bersih dulu di area teras aku ya teman-teman. Teras maksudnya itu halaman gitu ya. Jadi aku tuh mau nyapu-nyapu dulu di halaman aku karena ini tuh udah kayak lumayan kotor gitu ya teman-teman. Udah 2 atau 3 hari gitu nggak disapu. Jadi di sini aku mau sapu dulu. Mungkin kalau kelihatan di kamera itu tuh nggak terlalu kelihatan kotor ya teman-teman. Tapi nanti kalian bisa lihat sendiri bagaimana banyaknya daun-daun kering dan banyaknya sampah. Apalagi halaman aku ini kan kayak dia itu plong gitu ya teman-teman. Jadi kalau sampah-sampah itu banyak, itu kelihatan gak enak banget buat dipandang. Oh iya teman-teman, sambil aku nyapu-nyapu kayak gini, aku itu mau jawabin gitu ya pertanyaan dari teman-teman yang nanya di kolom komentar gitu ya. Ada yang nanya sama aku kayak gini, Bunda itu dari awal nge-YouTube itu viewersnya memang selalu rame ya? Jawabannya enggak ya teman-teman, pastinya enggak mungkin gitu ya. Karena memang kalau misalnya viewers itu tuh kalau awal-awal kita bikin konten itu enggak mungkin bakalan rame gitu kan. Apalagi kan kita bukan artis, jadi semuanya itu butuh proses. Dulu awal-awal aku bikin video itu tuh berhari-hari itu nggak ada yang nonton ya teman-teman. Apalagi aku tuh dulu awal-awal pertama kali bikin video kan memang niatnya itu nggak ada yang mau nge-YouTube kayak gitu tuh nggak ada. Kayak cuman nyoba gitu ya, aku nyoba bikin video gitu ya. Aku juga nggak tahu kalau misalnya nge-YouTube bisa ngasilin uang. Jadi aku tuh nggak ada posting-posting ke sosmed kayak gitu. Alhasil ya gitu deh, berhari-hari yang nonton itu nggak ada. Ada sih 2 kali ditonton, tapi yang nonton itu aku gitu ya. Jadi aku tuh nonton pakai HP-nya Pak suami. Masya Allah banget ya teman-teman. Kalau sekarang sih alhamdulillah berkat support sama dukungan teman-teman semuanya. Sekarang itu kalau setiap aku upload, antusias teman-teman itu buat nonton video aku itu Masya Allah banget, patut diacungi jempol. Walaupun aku itu upload video dalam 1 hari itu 2 kali, tetap aja teman-teman itu mau mampir dan mampir lagi ke video aku. Masya Allah, kalian itu istimewa banget teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini tuh yang baru-baru pemula, yang baru-baru mulai nge-YouTube, jangan patah semangat ya teman-teman. Pokoknya yang nggak ada ya perjuangan yang mau sukses itu yang mudah, pasti semuanya itu butuh proses. Nikmati prosesnya, nikmati alurnya. Dan aku pengen sih bilang untuk teman-teman yang saat ini tuh tergiur banget dengan membeli subscriber, membeli viewers gitu ya. Mendingan nggak usah teman-teman. Tujuan kita nge-YouTube kan pengen nyari duit gitu ya, bukan ngabisin duit gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dirasa channel teman-teman itu belum berkembang, coba deh teman-teman itu tonton video teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman itu apa yang kurang gitu ya. Karena memang terkadang itu juga kita bisa tahu loh teman-teman sebenarnya kekurangan video kita itu apa. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kekurangannya apa gitu ya, kalau misalnya itu tuh masih belum bisa kita perbaiki, ya udah kita itu hanya bisa selalu berusaha gitu ya teman-teman, dan pastinya jangan pernah berhenti untuk belajar dan berusaha. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah aku udah beres buat nyapu halaman. Di sini aku mau nyantai-nyantai sebentar sama anak-anak sebelum aku itu berkecimpung di dapur lagi gitu ya. Di sini aku tuh mau ngajakin anak-anak main dulu bentar. Di sini aku sambil santai-santai gitu ya teman-teman, sambil balas-balasin komen ini tuh aku. Jadi anak-anak itu lagi main pasir. Bentar lagi ayahnya pulang gitu ya. Anak-anak dijagain sama ayahnya dan aku masak ke dapur gitu.
Di sini tuh anak-anak itu seneng banget ya teman-teman kalau diajak main keluar kayak gini, tapi ya gitu harus dipantau karena anak-anak itu tipe anak-anak yang aktif ya. Bentar-bentar mereka itu udah lari ke belakang, bentar-bentar mereka itu udah lari kemana-mana gitu ya. Jadinya kayak bener-bener harus dipantau banget merekanya. Ini tuh aku sengaja ngajakin anak-anak main di sini karena aku tuh mau nungguin Pak suami pulang kerja. Jadi nanti Pak suami nungguin anak-anak dan aku masak gitu ya, biar anak-anak itu puas buat main-main di luar sebelum mereka itu nanti mandi. Alhamdulillah sih cuaca di sore hari ini tuh lumayan terik, nggak mendung banget gitu ya. Jadi kayak mau ngajakin anak-anak main di luar itu tuh enak aja ya teman-teman. Nah setelah Pak suami pulang kerja gitu ya, terus itu Pak suami nemenin anak-anak main. Lanjut di sini tuh aku ke dapur ya teman-teman karena aku tuh mau masak gitu. Jadi ini tuh aku mau gercep masak sih. Sebenarnya aku tuh nggak mood sebenarnya buat masak gitu ya. Rada-rada mager sih tadi pengen masak. Tapi kalau nggak masak nanti itu mau makan apa gitu. Kalau pengen bikin nasi goreng itu tuh nggak selera dan pengen mie takutnya nanti nggak lama kenyangnya. Jadi ya biar aman, biar tentram, mending masak aja gitu ya, dapatnya juga banyak itu bisa buat nyampe besok jadi lebih tenang gitu. Jadi ya udah aku mau masak aja. Hari ini tuh aku memasak sambal campur-campur aja ya teman-teman. Ada jengkol, ada tempe dan ada ikan teri gitu. Aku sambal. Nah di sini sebelahnya aku itu lagi numis bawang. Aku tuh mau numis daun singkong aja. Nah ini daun singkongnya tadi udah aku rebus dulu sih sebentar teman-teman biar ngilangin rasa pahitnya aja. Sebenarnya sih nggak direbus dulu sih nggak apa-apa gitu ya, langsung aja itu sebenarnya juga enak. Tapi ya berhubung daun singkong yang aku pakai ini tuh lumayan banyak gitu. Aku lihat getahnya tadi jadi ya udah aku rebus dulu sebentar. Baru deh aku tumisin bawang dan di sini aku kayak bikin tumisan gitu tapi dikasih kuah gitu ya biar enak. Aku tuh sebenarnya tempe itu nggak terlalu doyan kalau sering-sering dimasak ya teman-teman. Makanya kalau misalnya aku masak tempe, pasti itu aku campur-campur sama yang lain gitu ya. Nah ini tuh kan ada menu favorit gitu ya teman-teman. Ada jengkol sama teri itu kan favorit banget. Jadi dicampurin sama si tempe sedikit gitu ya. Karena kalau misalnya kayak nggak makan-makan tempe juga rasanya itu gimana gitu ya. Jadi ya tetap juga makan tempe tapi ya sedikit gitu. Itu aja kemarin itu aku beli tempe itu 3 papan yang kecil-kecil 5.000 gitu ya teman-teman. 3 papan itu tuh aku pakai 2 kali masak gitu ya, dan itu tuh dapatnya itu nggak terlalu banyak tapi ya lumayan lah ya teman-teman buat nukar-nukar selera gitu. Nah di sini beres ngegoreng jengkol, lanjut ngegoreng teri dan itu juga untuk daun singkong aku tuh sebenarnya udah hampir matang. Tadi tuh sebenarnya aku pengen banget nambahin daun kunyit ke dalam daun singkongnya, tapi aku tuh lupa banget teman-teman. Oh ya kalian tuh udah pernah nggak sih nyobain kalau ngerebus daun singkong itu dikasih daun kunyit? Masya Allah itu aromanya harum banget dan menggugah selera loh teman-teman. Itu tuh dulu sering banget aku masak pas aku itu lagi di kampung ya. Dulu tuh kayak bikin sambel doang gitu ya, mama itu nyambel gitu terus dibikinkan sayur daun singkong yang direbus kayak gitu aja, dikasih daun kunyit. Masya Allah itu kayak bener-bener enak banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa deh ya tadi tuh aku lupa banget buat ngambil daun kunyitnya, jadinya ya udah dah kayak gini aja lah nggak apa-apa, ini juga udah enak. Oh iya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah support dan yang udah dukung aku ya. Untuk yang baru gabung, aku ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung. Perkenalkan ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika berkenan boleh di-share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta kalau ada kritik dan saran, boleh untuk kalian sampaikan di kolom komentar aku. Untuk kalian semua yang udah selalu setia dan selalu mendukung, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nah ini untuk sambelnya udah setengah matang. Sambal ini tadi aku rebus dulu ya. Jadi kalau misalnya sambelnya udah direbus, maksudnya cabenya, bawangnya, tomatnya udah direbus, itu nggak perlu waktu yang lama ya teman-teman buat numis-numis kayak gini tuh udah mateng. Cuman nunggu kayak kandungan airnya itu rada berkurang aja.
Nah, itu tadi udah aku cemplungin jengkolnya. Terus di sini terakhir karena sambalnya itu udah mateng, aku masukin tempe dan juga ikan terinya. Masya Allah, ini tuh aromanya aja tuh udah menggugah selera banget teman-teman. Dan kayak bener-bener enak banget ya kalau misalnya makan sambal campur-campur kayak gini, apalagi ditemenin sayur daun singkong. Oke, udah mateng. Di sini lanjut aku salin aja ke dalam piring wadah seperti ini ya, teman-teman. Ya, wadahnya si piring aja nggak apa-apa lah ya. Nah, alhamdulillah udah beres masak. Lanjut aja buat bebersih di area dapur pastinya. Pokoknya ini tuh nggak bisa di-skip ya. Selalu banget ya, teman-teman. Aku itu selalu bilang ke kalian semua, kalian itu harus rajin ngebersihin area sekitaran tempat masak kalian kalau misalnya habis masak gitu ya. Pokoknya ini tuh kerjaan wajib dan nggak boleh di-skip gitu ya. Sesibuk apapun, tolong sempatkan buat ngelap walaupun cuma dilap-lap tipis. Oh ya, yang nanya sama aku, Bun, itu di belakang kompornya itu apa dikasihnya? Itu tuh karpet lantai ya, teman-teman. Jadi itu aku pakainya karpet lantai, bukan wallpaper, bukan juga apa ya, kayak pokoknya bukan yang gimana-gimana, nggak stiker, nggak wallpaper gitu ya. Itu adalah karpet lantai ya, teman-teman. Jadi aku tuh pakai itu aja di dinding biar kayak ke dindingnya itu tuh nggak kena aja gitu. Nah, di sini lanjut lagi teman-teman ke aktivitas aku yang selanjutnya. Tadi kan udah beres masak, udah bersih-bersih area kompor juga. Di sini aku mau lanjut beresin cucian piring aku yang aku cuci di video aku yang sebelumnya ya. Nah, ini tuh udah sore baru sempet aku itu susunin cucian piringnya karena memang pas habis nyuci piring itu tadi siang, aku itu kayak lanjut tidur siang gitu ya, teman-teman. Jadi baru sempet sore ini buat aku susunin. Nah, pas aku nyusunin piring ini, cucian piring itu sebenarnya di kamar mandi juga udah nunggu lagi. Cuman aku nggak cuci lagi ya untuk sore ini. Besok aja aku nyuci piringnya karena udah capek juga ya untuk hari ini tuh udah terlalu banyak kegiatan. Apalagi kalau yang namanya udah habis dari luar rumah ya, teman-teman. Masya Allah, rasanya itu capek banget gitu ya. Apalagi si kakak, dia itu tuh nggak mau aku suruh jalan, teman-teman. Tadi dia itu minta digendong. Jadi alhasil tanganku itu pegel banget. Sampai sore itu kayak masih rada-rada pegel gitu karena ngegendongin si kakak. Padahal si kakak itu tuh biasanya mau ya, teman-teman, jalan, tapi kalau sekarang ini aku ajak keluar rumah dia itu nggak mau jalan, dia itu maunya digendong. Tapi kalau ada sih alhamdulillah dia itu mau ya kalau disuruh jalan. Nah, di sini lanjut aku itu nyusunin piring-piring. Ini tuh piring-piring hadiah deterjen ya, teman-teman. Dulu aku sering banget tuh beli deterjen yang ada hadiah piring. Tapi semakin kesini aku tuh nyadar ya, teman-teman, hadiah piring sih, tapi kan harga deterjennya juga lumayan gitu ya. Jadinya kalau sekarang aku itu stop buat beli deterjen yang hadiah piring karena itu budgetnya lumayan, teman-teman. Aku pakai deterjen yang murah-murah aja gitu ya karena nyesuaiin juga dengan budget. Takutnya nanti kalau maksain pengen yang ada piringnya malah budgetku bengkak. Selanjutnya di sini aku mau ngangkatin pakaian-pakaian. Ini tuh cucian aku tadi pagi. Ini tuh aku sengaja ngangkatnya itu udah lumayan sore kayak gini ya, teman-teman, dikarenakan memang aku jemurnya itu kan di teras kayak gini ya. Jadi kalau di teras kayak gini nggak apa-apa kalau misalnya udah terlalu sore juga. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku sampai selesai. Semoga apa yang aku share bisa sedikit memberikan motivasi, bisa sedikit menginspirasi dan juga mungkin bisa sedikit menghibur kalian ya. Maaf kalau misalnya di video aku banyak kata-kata yang salah, banyak perbuatan yang gak berkenan di hati teman-teman. Aku minta maaf. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya, yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.